olahraga samsak. Tata cara yang sebaiknya dilakukan oleh para pemula ketika melakukan pelatihan menggunakan medan samsak, apalagi untuk para pemula. Pertama-tama melakukan gerakan senam yang ada korelasinya dengan otot-otot terkait penggunaan, baik itu menggunakan pukulan termasuk juga tendangan. Nah, dua senam yang saya pilih telah saya seleksi beberapa gerakan senam. Ini merupakan gerakan atau otot yang ada kaitannya saat melakukan tendangan dan pukulan, terutama melakukan gerakan tendangan ke arah samsak. Beradalah pada posisi dari gerakan pertama ini, meluruskan kaki dan usahakan kaki kanan yang saya pegang dengan tangan kanan itu selurus-lurusnya, dan satu kaki lagi menekuk dengan posisi kita sedikit agak menekan. Sekali-sekali julurkan tangan ke depan dan rasakan saat melakukan gerakan seperti yang saya peragakan ini. Rasakan otot-otot pada paha, termasuk juga di pinggang, pinggul. Jadi paha kanan dan paha kiri itu akan terasa. Nah, posisi yang harus dilakukan itu adalah posisi tegak. Artinya tidak melakukan gerakan terlalu tunduk. Kedua, gerakan yang kedua seperti salah satu kaki berbentuk 90 derajat dalam posisi 90 derajat, yang di depan dan yang di belakang diusahakan selurus-lurusnya. Nah, ini yang kaki kiri bentuknya 90 derajat dan kaki kanan kita buat selurus-lurusnya. Kedua gerakan senam ini sangat otot-ototnya ada keterkaitan terhadap tendangan. Kita bisa rasakan kalau ini cukup lumayan kita lakukan, artinya dengan durasi yang agak panjang, dengan pertahanan sekali gerakan itu waktu yang cukup lama, akan terasa otot-otot pada pinggang, pinggul, termasuk juga paha. Gerakan senam yang banyak kita ketahui, akan tetapi sebaiknya kita perdalam senam-senam yang ada kaitannya dengan gerakan terutama pinggul, pinggang, paha, tumit, serta organ yang lainnya. Tapi kita utamakan adalah gerakan untuk gerakan pinggang, paha, karena posisi otot-otot tersebut saat melakukan tendangan yang saya akan coba berbagi pengalaman sebentar setelah melakukan senam ini, itu ada korelasinya sangat penting sekali, karena salah satu di antara otot-otot baik itu di tumit, kaki, paha, pinggang, pinggul itu menjadi satu kesatuan gerak yang harus bersama-sama melakukan gerakan dari perintah pikiran yang kita inginkan, baik itu tendangan lurus ataupun tendangan yang menuju dari arah belakang ke depan. Nah, setelah itu untuk selanjutnya lakukanlah senam-senam yang lain sedikit untuk memanaskan otot-otot. Nah, teknik tutorial ini saya berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat, harapannya agar tidak salah melakukan gerakan dari awal dengan menggunakan samsak yang berayun. Penggunaan samsak dalam posisi diam dengan posisi yang berayun itu adalah sangat-sangat berbeda, karena dalam posisi berayun ketika samsak menuju ke arah kita, dia membawa power, tendangan ataupun pukul yang tergunakan. Sekarang kita mulai ke tutorial yang kedua, yaitu dalam posisi awal. Nah, berdirilah dengan kaki lurus, panah yang saya bawakan tadi, yang saya tunjukkan dengan tanah lurus. Nah, setiap gerakan baik yang menendang dan yang masih berposisi di tanah, terutama adalah kaki yang ada di tanah, itu mesti harus sepenuhnya menyentuh ke tanah. Perhatikan tapak kaki kanan yang menyentuh ke tanah. Ketika kita menggunakan tendangan kiri, tapak kaki kanan sepenuhnya masih menepuk di tanah, sama sekali tidak boleh dijinjit ataupun pindah kalau kaki kiri melakukan gerakan tendangan yang seperti saya peragakan, karena pengaruh dari pergeseran pada tapak kaki di bawah itu akan merubah, pertama merubah posisi arah kita menendang, kedua merubah atau menghilangkan power
ketika kita telah mengangkat kaki dan melontarkan tenaga kepada badan samsa, karena perubahan yang terjadi pada tapak kaki di bawah artinya berubah, otomatis juga tenaga akan diambil sekian persen, sehingga harapan kita untuk melakukan tendangan full ke badan samsa adalah berkurang. Sekarang tahapan selanjutnya, lakukanlah gerakan secara perlahan-lahan dulu. Perhatikan kembali setiap gerakan yang dilakukan oleh kaki menendang. Kaki yang ada di tanah itu tetap sepenuhnya dalam posisi lurus dan tapak kaki penuh berada pada atas tanah, artinya tidak ada silah jinjitan. Karena keseimbangan, apalagi samsa yang akan datang, ketika kita menjulurkan kaki, tenaga samsa membawa tekanan terhadap posisi kaki yang kita julurkan ke samsa. Nah, benturan tenaga dari samsa dengan tenaga yang kita keluarkan dari kaki, inilah yang saya maksud agar ada perimbangan. Karena tidak jarang terjadi, atau saya sendiri juga sering terjadi, saat samsa datang mengayun ke darah kita, langsung kita lakukan tendangan atau hadang dengan tendangan, kita terpelanting, artinya terdorong oleh kekuatan tenaga dari samsa yang menuju ke arah kita. Nah, sebenarnya hal ini bisa kita pelajari dengan memperhatikan timing-timing setelah step-step selanjutnya. Sekarang untuk selanjutnya kembali kita ke tutorial. Untuk melakukan tendangan balik atau memutar, perhatikan dari posisi kaki kiri yang melakukan perubahan pada posisi selanjutnya. Contoh, kita akan melakukan gerakan dengan tendangan kaki kanan, berarti kaki kiri yang masih berada pada posisi tanah sepenuhnya. Kalau sekarang saya peragakan dengan kaki kiri yang melakukan tendangan, artinya kaki kanan yang berada pada tanah itu sepenuhnya juga masih menepuk. Jadi tapak kaki sepenuhnya dia akan berada pada tanah. Untuk putaran kaki 45 derajat itu adalah agak tepat. Jadi posisi kaki jangkar di bawah dengan melakukan perubahan ini adalah sangat penting, karena banyak yang keliru. Saya perhatikan saat melakukan tendangan balik, yang hanya diperhitungkan itu adalah dari kaki yang akan menendang. Namun secara logika, kaki yang akan melakukan tendangan ke badan samsa bisa dia melakukan dengan gerakan, artinya tanpa hadangan, itu adalah pengaruhnya dari posisi atau jangkar yang ada di bawah. Kalau posisi atau jangkar yang ada di bawah menutup peluang dari gerakan kaki yang akan kita gunakan melakukan tendangan ke depan, otomatis gerakan atau peluang ruang gerak kaki yang akan melakukan tendangan itu otomatis akan tidak bisa leluasa. Itulah yang menyebabkan beberapa gerakan tendangan memutar ataupun tendangan lurus itu menjadi tidak enak kita bawakan. Selanjutnya ini, setelah step-step tersebut kita dapatkan dengan tidak goyah sesuai dengan narasi yang saya utarakan di depan tadi, lakukanlah gerakan silih berganti. Silih berganti tetap dalam posisi menjulurkan kaki dengan silih berganti baik kanan ataupun kiri, yang tujuannya tidak lain adalah menjaga keseimbangan. Untuk pemula, jadi teman-teman pemula yang menggunakan media samsa berayun, kalau belum terbiasa melakukan posisi yang saya utarakan, termasuk juga gerakan ini, memang akan didorong oleh gerakan samsa. Samsa yang berayun dia juga mengandung tenaga terhadap diri kita, apalagi dihadang. Sebenarnya dalam hal seperti ini, melakukan pelatihan menggunakan media samsa berayun, kita sudah melatih refleks tanpa kita sadari. Saat kita melakukan tendangan ke depan samsa, otomatis kalau sasarannya tepat mengenai bodi atau badan samsa,
ayunan samsak dia akan menuju ke arah depan, artinya melaju ke depan kita. Nah, kedatangan samsak yang akan kembali ke porosnya menuju ke arah kita. Nah, disitulah diperlukan teori. Pertama, teori keseimbangan saat kaki telah menyentuh pada tanah. Nah, selanjutnya sekarang teknik ketika kaki kita telah tersentuh pada badan samsak tanpa sedikit dorongan dari posisi kaki, samsak akan kemungkinan powernya menjadi lebih besar daripada kita. Maka ada istilah secara teori saya bawakan. Pertama, kita melontarkan kaki ke badan samsak berbenturan dengan kedatangan samsak yang menuju ke arah kita. Pertemuan itu menjadi titik nol. Artinya kalau kita salah menempatkan kaki, termasuk juga gerakan kaki di bawah pancar tidak kuat, samsak akan mendorong lebih besar. Jadi kemungkinan itulah yang menyebabkan sering terjadi di saat teman-teman atau pemula menggunakan medan samsak berayun melakukan pelatihan terdorong oleh tenaga samsak yang datang dari habis kita melakukan tendangan ke arah depan. Nah, setelah titik nol tersebut, upayakan sedikit ada dorongan. Di saat samsak telah diam, setelah kita dorong pertama, akhirnya kita tambahkan tenaga sedikit untuk mendorong. Perhatikan gerakan sekarang ini, sedikit gerakan lambat saya lakukan. Saat kaki kanan telah menyentuh di samsak, itu ada dorongan sedikit sehingga samsak jauh akan lebih terpental. Ini saya ulang, mutar berkali-kali agar gerakan kaki setelah menyentuh di badan samsak tersebut lebih jelas. Lakukanlah gerakan berkali-kali untuk mendapatkan posisi kaki di bawah, termasuk juga ketepatan saat kita memutar. Walaupun saya sering memang menggunakan medan samsak sebagai partner olahraganya dengan waktu terkadang 10-15 menit sudah cukup, apalagi di usia-usia yang sudah lanjut, untuk memanaskan suhu tubuh saja. Terkadang juga melakukan gerakan memutar badan ke belakang dan akhirnya melakukan gerakan tendangan dengan kaki lurus ke belakang, juga sering terjadi miss, artinya tidak tepat dalam sasaran. Nah, pengaruhnya banyak faktor. Pertama adalah mungkin karena kondisi kita saat melakukan pelatihan. Kedua, kondisi datanya samsak atau ayunan samsak tidak standar. Ada samsak yang mengayun setelah kita dorong ke depan dengan menggunakan pukulan ataupun tendangan, dia akan mengayun lurus ke daerah kita. Nah, saat melakukan putaran badan, termasuk juga posisi kaki yang kita rubah di bawah menjadi tepat, yaitu akan kedatangan samsak. Ketika kita hadang, kemungkinan besar tepat sasaran. Namun kalau kita salah menempatkan kaki di bawah, otomatis juga arahnya akan berubah. Nah, teman-teman kerabat semua, beberapa kali saya narasikan pada video-video saya, yaitu samsak ketika saya lakukan tendangan dengan sedikit posisi arah ke atas sering jatuh, karena gantungan samsak tersebut berbentuk seperti pancing. Kalau dilakukan gerakan sedikit mengarah ke atas, dia akan menjadi posisinya jatuhnya samsak. Saat melakukan pelatihan menggunakan gantungan kunci, memang secara kenyataan akan merugikan kita, antara lain tenaga terkuras, kedua waktu pelatihan akan terpotong. Namun menurut motivasi saya, setiap melakukan pelatihan menggunakan medan samsak sebagai partnernya, kita harus usahakan segala sesuatu di lingkungan tersebut dapat dinikmati agar tetap menjadi semangat.
karena jatuhnya samsak itu menjadi tolak ukur bagi pelatihan apakah sasaran telah tepat, kedua posisi kaki telah mengarah ke atas, ke menengah ataupun ke samping, apalagi suara. Jadi teman-teman kerabat, saya sering juga menarasikan pada video-video saya di YouTube suara samsak saat dia terkena pukulan termasuk juga tendangan. Bagi hemat saya itu menjadikan suatu motivasi yang luar biasa. Artinya ada semangat yang timbul setelah tangan ataupun kaki menyentuh, apalagi dengan kecepatan gerak, sehingga teori dan gerakan yang dilakukan baik memutar kaki di bawah dengan posisi sesuai dengan harapan kita, dan juga termasuk melakukan gerakan memutar seperti yang saya peragakan ini. Kecepatan kaki menyentuh pada samsak hanya menimbulkan suara, itu membuat kita akan lebih semangat. Nah teman-teman, ini saya ulang berkali-kali dalam tendangan ini untuk memperlihatkan ketika samsak telah tersentuh pada badan samsak, itu ada sedikit gerakan dengan mendorong tersebutlah yang menambahkan power atau memungsikan power dari seluruh otot-otot yang ada pada betis, paha, pinggang, pinggul. Nah, sekarang dengan peragaan begitu maksimal, dengan kondisi posisi seperti biasa berdiri, selanjutnya seketika itu juga melakukan lontaran ataupun gerakan tendangan memutar ke arah belakang. Nah di season akhir pada video dengan durasi 23:18 detik ini, inilah harapan kita untuk melakukan suatu pelatihan menggunakan medan samsak dengan gantungan seperti pancing, mengukur tolak teori yang telah kita pelajari dari awal adalah memutar, menempatkan posisi lurus, termasuk juga melakukan gerakan membalikkan diri, dan akhirnya mengeksekusi dengan full power gerakan tendangan lurus ke badan samsak. Agar dapat kita tetap bertahan pada pelatihan menggunakan medan samsak sebagai partnernya, apalagi di usia-usia yang sudah lanjut, sebaiknya kita mempunyai tata cara atau strategi cara pelatihan tersendiri. Lebih awal menggunakan samsak secara perlahan-lahan. Begitu kita berada pada depan samsak, lakukanlah gerakan-gerakan dengan istilah saya adalah gerak kecil-kecilan yang tentunya tidak menggunakan power besar atau tenaga yang berlebihan, sambil istilahnya sekalian kita melakukan pemanasan atau tanpa menggunakan pemanasan lainnya, dengan teknik melakukan gerakan kecil-kecilan seperti peragaan yang saya bawakan. Sekali-sekali juga doronglah samsak ke depan di saat menggunakan power besar agar lebih stabil, atau membiasakan tumit kaki atau tapak kaki yang di tanah itu betul-betul bertumpu sepenuhnya, yang gunanya untuk menjaga keseimbangan ketika samsak datang ke arah kita dan akhirnya melakukan hadangan menggunakan tendangan, agar tidak terdorong oleh tenaga yang tertumpu pada tapak kaki di saat tapak kaki telah menyentuh pada badan samsak. Nah, perhatikan dengan tendangan kiri ini, jadi ada sedikit dorongan sehingga posisinya naik ke atas dan gantungan samsak akhirnya menjadi lepas. Semoga
tayangan video-video yang saya buat, berbagi pengalaman dengan alat-alat yang sederhana menggunakan HP, termasuk juga edit-editannya yang kurang sempurna, dapat bermanfaat kepada teman-teman yang seprofesi menyenangi olahraga media samsak sebagai partnernya, ya, termasuk juga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang baru pemula menggunakan media samsak. Jadi saya review dengan sisa waktu yang masih tersisa. Sebaiknya ketika teman-teman kerabat pemula menggunakan media samsak, pelajarilah teorinya lebih awal agar langkah-langkah yang kita akan lakukan selanjutnya seandainya terus menyenangi atau menggeluti media samsak sebagai partnernya, benar-benar telah kita persiapkan dengan benar. Pertama adalah menghadapi samsak yang berayun dengan samsak yang dengan posisi diam itu sangat beda. Apa yang saya katakan narasi di depan, samsak yang berayun saat dia menyentuh ke kaki ataupun badan kita, sebenarnya samsak mengandung tenaga. Nah, hadangan tenaga agar kita tidak terdorong oleh samsak, itulah diperlukan persiapan teori dengan melakukan langkah-langkah, baik itu posisi kaki di bawah, termasuk juga saat kaki akan menyentuh pada bodi samsak atau badan samsak. Nah, salah satu teorinya, narasi yang saya bawakan di depan tersebut melalui suatu proses lebih awal, sedikit melakukan pemanasan dengan mengacu kepada senam-senam yang terkait antara otot-otot dari tapak kaki, betis, pinggang, pinggul, paha, serta organ yang lainnya, yang pada akhirnya dengan simpelnya melakukan gerakan senam, hanya 2 macam senam seperti peragaan tersebut di depan tadi, kita dapat melakukan pelatihan menggunakan media samsak sebagai partner. Nah, sekarang saya ulang kembali, ini adalah beberapa kali putaran untuk gerakan tendangan dengan memutar ke belakang. Ketika kaki telah menyentuh pada badan samsak, itu sedikit ada dorongan. Saya ulang dengan putaran paling lambat. Ketika badan telah memutar dan tersentuh di badan samsak, pada titik 0 tersebutlah kesempatan lagi sekian detik untuk melakukan dorongan kepada badan samsak, yang akhirnya samsak akan jauh lebih menjauh daripada posisi di saat kaki telah menghadang pada badan samsak. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di kesempatan upload dengan video-video saya selanjutnya. Salam rahayu, semoga sehat-sehat sekeluarga.